warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatidz, murabbi, mubalik, para kiai, sesepuh, bini sepuh Masjid Nurul Yakin yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, muga-muga sehat ya, muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duit. Di mana-mana saya ceramah ngaji, kalimat ini selalu saya ungkapkan dengan niatan doa yang baik. Betul-betul kita diberikan oleh Allah sehat awake, sehat atine, sehat duit. Bapak Ibu, mudah-mudahan panjenengan tidak bosan-bosannya mendengarkan apa yang saya sampaikan. Wong ben Jumat mari subuh ya wis ketemu guyon ngalor ngidul. Sabtu kedua ya sik ketemu. Saya minta pada takmir waktu itu, nek iso Sabtu iku wis gak usah nek engko wong-wong delok. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tetap nuansa manfaat, menambah wawasan dan ilmu. Bapak Ibu, sekarang ini dengan media sosial kita bisa betul-betul menjadikan dunia dalam. Ada banyak berita viral, Pak. Yang pertama, 2 hari yang lalu ada seorang yang pinter bujuk, namanya Muhammad KC. Beliau ini nun sewu, wis awake niki cacat. Jadi nek melaku niku pincang, bawa tongkat. Tapi bukan hanya tubuhnya yang cacat, tapi juga mulutnya. Mulutnya ini menghina negara dan juga menghina umat Islam. Dia ini pura-pura masuk Islam, kemudian menyebarkan kebencian. Salah satu yang menjadikan banyak umat Islam marah karena menuduh Kanjeng Nabi Muhammad itu dikelilingi oleh para jin. 2 hari yang lalu dia ini divonis, ya tidak lama, cuman 10 tahun di penjara. Mudah-mudahan Allah membuka hatinya sehingga dia menjadi orang baik. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing, nama yang sangat bagus, namanya Syaifuddin Ibrahim. Dia ini seorang anggota waktu itu, bahkan kuliahnya pun mendapat beasiswa dari Muhammadiyah di Jakarta, kemudian kerja di pondok pesantren Al-Zaitun. Dia mengaku menjadi ustadz tenaga pengajar, ternyata bohong, Pak. Dia hanya diberi tugas untuk sebagai tim pengadaan. Ternyata orang ini entah apa sebabnya, dia kemudian masuk Kristen. Nah, ketika masuk Kristen ini, menghujat Islam habis-habisan. Kemudian dia mengatakan dan meminta kepada pemerintah, kepada orang Islam, kepada Menteri Agama, 300 ayat dalam Al-Quran yang berbau radikalisme disuruh ganti, Pak. Dan yang paling menjengkelkan, dia bilang bahwa sila ketiga, apa itu bunyinya itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sila keberapa ini? Pokoknya ikulah. Sama niki umur piro no Pancasila yo rapal. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dia bilang apa? Kemanusiaan yang tidak adil dan biadab. Orang ini sekarang lari ke Amerika, sekarang lari lagi ke Eropa, dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mudah-mudahan dia juga diberikan oleh Allah hatinya jernih sehingga bisa melihat kebenaran. Karena apa, Pak? Di samping memalukan
orang Islam memalukan keluarganya, memalukan para pendeta. Ini saya sampaikan karena ini sudah di channel secara umum. Saya sudah pernah bilang, sampean lihat channel Zuma. Zuma itu singkatan dari Zulkifli Ahmad Abbas. Orang Makassar ini, orang Sulawesi. Dan ini channel ini sudah dibawa ini naungan lembaga hukum. Dilindungi undang-undang. Dan itu bebas dialog antar pendeta dengan Zulkifli ini. Biar panjenengan juga tahu, ternyata di situ diungkap banyak hal. Diungkap banyak hal bahwa agama yang selama ini menggembar-gemborkan perdamaian, kasih sayang, ternyata ada sekian ayat mengenai pembunuhan, peperangan, itu yang tidak pernah disampaikan. Di sini Pak bedanya, nun sewu, nek wong Yahudi tidak punya program Yahudisasi. Dan wong Yahudi tidak mengakui Injil dan tidak mengakui Quran. Mereka hanya percaya dengan Taurat, Zabur. Taurat, Zabur ini adalah kitab yang wajib diakui oleh umat Islam. Sementara orang Islam, kenapa orang Yahudi tidak punya program Yahudisasi? Karena orang Yahudi yakin dan percaya terhadap dirinya, terhadap agamanya, terhadap bangsanya, bahwa dia adalah orang terbaik di dunia. Jangan kaget Bapak Ibu, orang Yahudi itu menganggap selain Yahudi adalah keledai tunggangan. Jadi mereka merasa betul-betul hebat. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Allah sudah menyebutkan bahwa mereka kaum Yahudi, orang Israel, mereka memang diberi kelebihan oleh Allah. Nah ini bedanya. Sehingga mereka yakin. Sementara orang Islam tidak ada program Islamisasi, mboten nenten. Yang ada sekedar dakwah atau tabligh. Dakwah atau tabligh hanya menyampaikan, gak gelem, ya wes. Ini hebatnya. Kenapa orang Islam tidak punya program Islamisasi? Karena orang Islam percaya, yakin dengan kebenaran agamanya. Jadi Quran itu Pak, nek bahasa bisnis, itu layak jual. Islam itu Pak, kalau bahasa ekonomi, layak jual. Sehingga tidak perlu ada Islamisasi, nggak perlu. Kenapa? Karena kebenaran ajaran Islam ini tidak akan terbantahkan. Nah ini bedanya. Nun sewu. Sementara kaum Nasrani mereka punya program namanya Kristenisasi. Yang kedua mereka punya program namanya tim penginjil. Bedanya di sini Bapak Ibu. Jadi mereka wis uripe salah satunya adalah untuk ya apa wong Islam itu menjadi pengikut mereka. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Karena itulah lalu mereka punya program namanya Kristenisasi. Kristenisasi iki nek wong Islam krungu kupinge panas. Kupinge panas, atine mangkel, akhirnya kemudian oleh mereka pada eranya Gus Dur, istilah Kristenisasi ini dihapus. Diganti apa? Diganti dengan transformasi. Nah, nek panjenengan ngerti, mestinya tidak perlu ikut-ikut menggunakan istilah transformasi. Karena ini istilah wujud baru dari istilah Kristenisasi. Loh, walaupun begitu orang Islam nggak usah marah, Pak.
nggak usah mangkel. Kenapa? Karena ini sudah dinas di surat Al-Baqarah tadi ayat 120. Umpama dunya niki mboten enten kristenisasi, maka umat Islam tidak punya lagi kurang lahan dakwahnya. Nih, ya biar aja itu hak mereka. Biarkan aja itu toh adalah agama mereka, bukan agama kita. Yang kedua adalah tim penginjil. Nah, tim penginjil ini yang bertugas untuk merubah, menambah, mengurang. Bahasa mereka disebut penggenapan. Saya berani ngomong karena saya pernah cerita di sini, saya pernah punya murid ngaji dengan saya di Masjid Al-Falah, namanya Pak Bambang. Rumahnya di Panjunan, Sidoarjo. Jadi beliau cerita banyak. Tapi itulah, biarkan mereka, kita punya konsep lakum dinukum waliyadi. Agama mereka biar berjalan, pokoknya gak ngerusak, pokoknya gak ngerubuhno masjid, pokoknya gak ngerusak negara. Bapak Ibu, kenapa ini terjadi? Dan apa yang menjadi mereka itu seperti itu? Umat Islam ini ketika berdiri, mulai diajarkan oleh Allah kepada manusia melalui Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sekitar 1.500 tahun yang lalu. Kanjeng Nabi diberi wahyu oleh Allah di usia 40, Pak. Ketika itu Kanjeng Nabi hidup di sebuah desa. Saya sebut desa karena memang desa. Namanya desanya Mekah. Jangan melihat Mekah yang sekarang, Bu. Mekah zaman Nabi itu sebuah kampung kecil yang terletak di sebuah lembah. Kanan kirinya ini gunung batu dan gersang. Kemudian di sebelah barat dan timur ada dua kerajaan besar. Di sebelah barat namanya kerajaan Romawi, sebelah timur namanya kerajaan Persia. Disinilah lalu peradaban itu muncul. Dari sisi peradaban, Islam ini sangat tertinggal. Tertinggal artinya jauh dibanding dengan peradaban orang Romawi dan Persia. Orang Romawi sudah menganut sebuah agama namanya agama Katolik. Mereka sudah punya kitab suci namanya The New Testament atau The Old Testament. Di Persia mereka sudah punya agama namanya agama Zoroaster. Mereka juga sudah punya kitab undang-undang. Namanya kitab Undang-Undang Hammurabi. Lalu tengah-tengah ini ada sebuah kampung kecil namanya Mekah, diapit dua negara raksasa yang sangat kokoh. Tapi apa yang terjadi, Bapak? Dalam waktu 23 tahun, 23 tahun, itu Kanjeng Nabi bisa merubah peradaban besar ini, kemudian menjadi peradaban Islam. Kenapa kok bisa merubah itu? Kenapa? Seperti yang saya katakan, karena kebenaran Islam dan kebenaran Al-Quran itu mutlak yang tidak akan pernah bisa menandingi sampai kiamat. Wah, ini sampai sekarang banyak tokoh-tokoh kristolog atau orientalis. Mereka ini ingin menghancurkan ajaran Islam, tapi tidak pernah bisa. Nah, kalau andai saja Islam ini hancur, hancur. Ket biyen, Pak. Ket biyen sudah hancur. Karena apa? Karena orang kafir terus-menerus menghancurkan dari seluruh aspek segi kehidupan. Nah, setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, maka yang dibawa adalah kebenaran Al-Quran itu. Selama 13 tahun di Mekah, itu tidak banyak perkembangan. Beliau hanya mendapat pengikut sekitar 300 lah. Begitu pindah ke Yasrib, yang kemudian dirubah menjadi Madinah, dalam jangka waktu 10 tahun, umat Islam jumlahnya sudah sekitar 14.000, bahkan ada yang menyebutkan 18.000 orang.
18.000 orang ini bisa diketahui ketika terjadi Fathu Makkah, Kanjeng Nabi waktu haji, tahun ke-10 Hijriah, perjalanan haji beliau diikuti kurang lebih 18.000 jamaah. Itu artinya bahwa jumlah umat Islam waktu itu selama 23 tahun sekitar 18.000 orang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa begitu pesat dan kenapa begitu cepat? Bapak Ibu, ketika Kanjeng Nabi di Mekah, itu tidak punya kekuasaan apa-apa. Kekuasaan beliau terkalahkan dengan kekuatan di sekitarnya. Begitu pindah ke Madinah, disinilah peradaban Islam mulai terbangun. Peradaban Islam mulai mencuat. Dalam bahasa Arab, peradaban itu ada 4 istilah. Yang pertama disebut tamaddun. Yang kedua dengan istilah hadoroh. Yang ketiga sakofah. Dan yang keempat adab. Kalau bahasa Indonesia cuma 2. Ada istilah kebudayaan, ada istilah kesenian. Hanya 2. Budaya dan seni. Bahasa Arab ada 4. Karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat sempurna. Tidak ada bahasa sesempurna bahasa Arab. Ini kata Arab ini sekarang menjadi fobia. Saya kapan hari mendengarkan pengajiannya Kiai Haji Idrus Ramli. Tokoh NU, tokoh Aswaja dari Jember. Dia bilang, Islam Nusantara itu ada 2. Ada Islam Nusantara yang dibawa oleh para ulama, para wali songo yang mengislamkan Nusantara. Ini yang sampai sekarang berkembang. Yang kedua, ada Islam Nusantara, tapi yang membenci dan menghujat bangsa Arab. Saya hanya menirukan pidatonya Kiai Haji Idrus Ramli. Nah, kata beliau, Islam Nusantara yang menghujat dan membenci bangsa Arab, ini murtad, kata beliau. Kenapa? Nek ono orang Islam membenci, menghujat bangsa Arab, berarti membenci Kanjeng Nabi dan menghujat Nabi. Nah, di sini Pak, makanya kita hati-hati. Saya lebih cenderung apa yang disebut dengan pemikiran Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi tahun 70-an. Beliau punya ide, sebuah gagasan besar waktu itu, ingin merubah fikih Indonesia. Bukan merubah maksud saya, ingin mendirikan fikih yang berbau Indonesia. Karena menurut Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, fikih yang berkembang di Indonesia, kata beliau, itu terpengaruh dengan tradisi Arab. Nah, kalau ini benar, Pak. Karena ia mempunyai gagasan sangat besar ini, lalu beliau waktu itu menerjemahkan kitab-kitab kuning berbahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Kemudian, belum sampai ide besarnya ini terwujud, beliau kemudian wafat. Ide besar beliau ini diabadikan oleh putranya, namanya Profesor Dr. Muhammad Nur Zaman As-Siddiqi. Beliau menulis sebuah buku judulnya Ide dan Gagasan Fikih Indonesia. Nah, mentereng ini Pak. Saya punya bukunya, saya pernah mengkaji ini secara akademis. Saya pertanggungjawabkan di hadapan kawan-kawan mahasiswa pasca sarjana sewaktu saya kuliah. Nah, ide besar ini kemudian terbengkelai. Nah, sekarang muncul ada istilah baru, namanya Islam Nusantara. Sudah ketinggalan ini dengan idenya Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi. Ini namanya, ini sebuah bagian dari peradaban. Bapak Ibu saya kembalikan, kalau istilah tamadun, ini artinya sebuah peradaban Islam yang berkaitan, yang berorientasi dengan politik kenegaraan dan berdirinya
terbentuknya, berlangsungnya sebuah negara. Makanya ketika Pak Harto turun dari presiden, kalimat yang paling top apa dari mulutnya Pak Harto waktu itu? Hah? Masih ingat Bapak Ibu? Gak dadi presiden, ora paten. Sampeyan lho kalimat iki sapa sing ngongkon? Wis ngomong ngono lho Pak Harto, sampean ngomong gak dadi presiden, gak paten. Temenan Pak, ngomong temen beliau itu. Kalimat ini muncul dari lesan MH Ainun Najib. Jadi waktu sebelum turun itu dikumpulkan 10 orang. Salah satunya adalah MH Ainun Najib. Bener akhirnya ngomong gak dadi presiden, gak paten. Saya iki wong Jombang sampai saiki yo garo Pak. Sing diarani paten niku apa? Nggih. Nah, ini namanya ketika Pak Harto turun digantilah wakilnya menjadi presiden namanya Profesor Dr. B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie. Orang ini luar biasa Pak. Tapi di Indonesia tidak begitu berfungsi, lebih diakui oleh orang Jerman. Dia ini mempunyai 160 hak paten atas nama B.J. Habibie. Makanya orang Indonesia yang kuliah di Jerman itu gratis Pak. Gratisnya orang Indonesia kuliah di Jerman karena salah satu jasa besarnya Profesor Dr. B.J. Habibie. Maring ini anak cucu kita, yuk kita kuliahkan di Jerman. Allahumma, tapi sing hati-hati, nggone akidai gak kuat, mulih dadi sekuler Pak. Sekulari Jerman sampai sekulari wong Indonesia itu jauh. Nanti kapan-kapan kita bicara sekuler. Itu tamadun namanya. Jadi kalau berhubungan dengan pemerintah, negara, politik, namanya tamadun. Makanya Kanjeng Nabi mendirikan sebuah negara, negaranya disebut Madinah. Madinah itu artinya modern, beradab, romantis, tepo seliro. Yang bagus-bagus itu namanya tamadun. Lah Pak Habibie waktu itu menyebut setelah jadi presiden akan menciptakan sebuah negara yang madani. Orang Islam banyak yang tertipu, tidak paham dengan istilah ini. Dikira presiden, dikira ungkapan ini masyarakat madani seperti madani zaman Rasulullah. Padahal yang dimaksud adalah civil society. Artinya sebuah negara yang tidak lagi dikuasai oleh tentara. Itu bahasa Arabnya namanya masyarakat madani atau civil society. Dalam ilmu peradaban namanya tamadun. Sistemnya tamadun, bentuk negaranya Madinah. Yang kedua hadoroh. Peradaban itu bahasa Arabnya yang kedua hadoroh. Hadoroh ini berkaitan dengan masalah intelektual, ilmu, pemikiran, dan kemajuan yang berkaitan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Niki jenenge hadoroh. Yang ketiga ada hal-hal yang berkaitan dengan bangunan, arsitek. Bapak Ibu tahu arsitek pertama yang membangun sebuah tempat ibadah sing dhuwure niku bentuke kubah. Tentunya niki lho orang pertama yang bikin bangunan bentuke kubah kayak masjid sampean niki. Sinten? Dudu Pak Adi Santoso. Dudu Pak Rofik, dudu. Namanya sinten? Nabi Yakub. Jadi orang pertama yang membangun bangunan bentuknya kubah adalah Nabiullah Yakub alaihi salam. Nabi Yakub yang dalam Al-Quran juga dipanggil Israel. Nabi Yakub anak putune mergo bojone loro anake 12. Dari 12 anak itulah yang kemudian disebut Bani Yakub atau Bani Israel. Makanya kalau kita bicara bangunan arsitektur, keindahannya,
Itu namanya sakofah. Peradaban dari bahasa-bahasa Arab namanya sakofah. Lalu yang keempat, adab. Kalau peradaban yang berasal dari kata adab, ini berorientasi dengan dunia kesusastraan. Dunia kesenian tapi berkaitan dengan kesusastraan. Makanya di IAIN sekarang pindah berubah menjadi UIN Sunan Ampel. Di situ ada fakultas namanya Fakultas Adab. Fakultas Adab artinya yang berhubungan jurusannya dengan sastra Arab, sastra Inggris, sastra-sastra yang lain. Namanya adab. Makanya banyak tokoh-tokoh kita, orang Islam, seperti Muhammad Iqbal, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi. Panjenengan nanti suatu saat, ayo melaku-melaku Pak, kan gini Turki. Allahumma, nah nanti di sana kita akan disuguhi sajian, sebuah pertunjukan namanya tari Rumi. Nek ana wong luar negeri nang Indonesia, nang Surabaya disuguhi tari napa, Pak? Tari remo. Nek awake dhewe tenggane Turki, nanti akan disuguhi sebuah kesenian namanya tari Rumi. Dari seorang ulama sufi besar namanya Jalaluddin Rumi. Nama-nama besar ini diambillah oleh Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Sinten Ahmad Dhani niku? Rock. Nah, penyanyi niku lho. Nah, iku anake ana sing jenenge Jalaluddin Rumi, Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Sing nomor 3 sapa jenenge? Muhammad Ghazali. Dia ini punya guru, Pak. Gurunya tenggene Gunung Merapi, ngene Mbah Marijan iku munggah maneh. Ya, disitulah salah satu gurunya Ahmad Dhani, guru spiritualnya. Nah, orang ini dulu pernah keluarganya, keluarga PKI, dibantai habis, dia hanya tinggal seorang diri. Akhirnya orang ini kemudian melanglang buananya dari pesantren ke pesantren, dari pondok ke pondok. Terakhir orang ini mondok tenggene Ndresmo. Setelah mondok dari Ndresmo, balik tenggene Gunung Merapi menjadi seorang kiai dan punya pondok besar Pak di atas gunung. Pondoknya gak ono pagere. Di situ ono ludruk, ono wayang, sembawarang. Makanya kemudian, sampean kok yo roh Pak Mul. Wah, saya ini gak karu-karuan Pak, melanglang buana. Ya terakhir wingi itu sing ngenteni nang penjara, ngenteni Angelina Sontak yang kemudian gagal. Jadi ini. Ibu-ibu jangan cemburu lah Bu kau. Nah, biarlah hati saya mencintai seseorang yang kamu tidak pernah tahu. Gombale, nah, ono penganjo, ojo protes. Wingi oleh gombale, mukiyo. Saman ngaji nduk kene enggak ambek aku insyaallah pinter Bu. Nek tambah stres. Pun, jadi ada 4, ada istilah tamadun, ada istilah hadoroh, ada istilah sakofah, dan ada istilah adab. Oleh karena itu perkembangan Islam dari masa ke masa selalu diukur dengan dari sisi peradaban. Bukan hanya dalam sejarah, bukan hanya dalam pertumbuhan ekonomi dan keuangan, bukan dalam kehidupan yang lain sosial politik, tapi juga peradabannya. Yang dimaksud peradaban itu adalah sumbangsih kita sebagai manusia terhadap kehidupan. Awake dhewe urip nang taman Aloha iki. Apa yang kita sumbangkan? Kita sebagai orang Islam, apa yang kita sumbangkan? Kita sebagai warga negara, apa yang kita sumbangkan? Ini namanya peradaban. Oleh karena itu, seseorang bisa mengukir peradaban kalau dia punya tempat tinggal. Sehingga ada pepatah, man laisa ardun, man laisa lahu ardun, laisa lahu tarikh. Wa man laisa lahu tarikh, fahuwa nusia. Nek ono uwong gak duwe nggon, gak punya negara, gak punya tempat berpijak, dia tidak akan pernah bisa mengukir sejarah. Orang yang tidak bisa mengukir sejarah, dia pasti akan segera
dilupakan. Muga-muga awake dhewe urip di Taman Aloha ini bisa mengukir sejarah kehidupan yang baik, sehingga sejarah kehidupan yang kita ukir itu bisa kita nikmati oleh anak cucu kita. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini manfaat barokah, menambah tambahnya ilmu dan wawasan. Allahumma firlana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alaina inda kibari sinnina wa qita'i umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.